Selamat pagi, selamat berjumpa melalui renungan harian Sarota pada pagi hari ini. Kita akan memulai semua aktivitas kita pada pagi hari ini, dan sebelumnya kita akan mendasarinya dengan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan akan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang senantiasa menolong kami dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah, pagi yang cerah di hari ini, di mana Tuhan sudah menolong memberkati kami dalam peristirahatan kami semalam lamanya, hingga hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang penuh keberkatan. Kami boleh menghirup udara yang segar di pagi hari ini. Memulai semua kegiatan kami ya Tuhan hari ini, kami akan membaca dan mendengarkan akan firman-Mu. Karena itu Tuhan, mampukan kami untuk mengerti, untuk memahami firman-Mu dengan baik, sehingga kami boleh berlakukan dalam hidup kami setiap hari. Berfirmanlah, kami sudah siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan hari ini dari 2 Korintus pasal 10 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. 2 Korintus pasal 10 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus sama seperti dia. Bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan, bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka, sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami, bila tidak berhadapan muka. Demikian sabda Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita. Amin. Kita akan renungkan firman Tuhan ini dalam satu tema, jangan termakan oleh hasutan. Jangan termakan oleh hasutan. Dalam bahasa Toraja dikatakan tang napat patipero peroso. Tang napatipero peroso. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, situasi jemaat di Korintus sejak surat Rasul Paulus yang pertama memperlihatkan potensi-potensi yang menghambat pertumbuhan jemaat. Seperti Paulus mendengar bahwa terdapat sikap atau sifat anggota jemaat yang berakibat pada munculnya bibit perpecahan, muncul kelompok-kelompok dalam jemaat. Pertama Korintus 12 nampaknya menjadi gambaran utama untuk situasi yang ada di Korintus. Salah satu sikap tersebut ditemukan di dalam pembacaan hari ini. Tampaknya Paulus mendengar bahwa ada orang atau sekelompok orang yang menghasut jemaat di Korintus, ayatnya yang ke-10 tadi bacaan kita.
Hasutan mereka itu bertujuan untuk menjatuhkan wibawa pelayanan Paulus. Mereka mengatakan bahwa ia adalah orang yang tidak berintegritas, tidak tegas di dalam surat-suratnya. Tegas dalam surat-suratnya, tetapi lemah dan dalam ucapannya. Tidak berarti jika bertatap muka. Lebih lanjut, para penghasut itu merasa lebih benar dibandingkan Paulus. Karena itu, ia menandaskan bahwa tengoklah yang nyata di depan mata. Ia ingin jemaat di Korintus tidak mempercayai para penghasut tersebut dengan melihat kesungguhan pelayanannya yang telah mereka nikmati. Situasi yang dialami oleh jemaat di Korintus mungkin akan atau pernah kita alami. Mungkin kita pernah dihasut untuk memandang buruk para pelayan Tuhan, atau setidaknya orang-orang yang ada di sekitar kita. Melalui firman Tuhan pada hari ini, kita belajar bahwa jangan sampai kita termakan oleh hasutan-hasutan seperti itu. Hasutan-hasutan yang tidak benar hanya akan membuat kita selalu memandang buruk orang lain. Lalu kita menutup diri untuk berrelasi. Bahkan kemungkinan terburuknya adalah kita malah lebih mempercayai kebohongan daripada kebenaran. Demikian sabda Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur untuk sesaat yang lalu kami boleh menikmati firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang sudah kami baca, kami renungkan ini, boleh tertanam baik dalam loh hati kami masing-masing. Sehingga melalui firman-Mu ini, kami boleh jadikan sebagai sulu pedoman dalam seluruh langkah hidup kami, untuk kami boleh jalani kehidupan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Bapa di dalam surga, hari ini ya Tuhan, kami akan memulai semua aktivitas kami, kegiatan-kegiatan kami hari ini. Hanya kepadamu saja Tuhan, kami mengandalkan seluruh kehidupan kami untuk menolong kami, memberkati kami dalam melakukan tugas-tugas tanggung jawab yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Berkati semua umat-umat-Mu Tuhan dalam tugas pekerjaan masing-masing, baik yang bekerja di kantor, bekerja di rumah, bekerja sebagai pegawai negeri, sebagai pegawai swasta, berwirausaha. Tuhan tolong sehingga semuanya boleh melakukan tugas tanggung jawab ini seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Begitu juga Tuhan, mungkin ada anggota jemaat-Mu Tuhan yang mengalami sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah sakit ya Tuhan. Tuhan berkati dengan berkat kesembuhan sehingga boleh sembuh dari sakit penyakitnya ya Tuhan, dan boleh melakukan tugas sebagaimana sedia kala ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk umat Tuhan yang mungkin hari ini berulang tahun. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati dalam setiap langkah hidupnya ya Tuhan, sehingga melalui pertambahan usia mereka tetap menyadari bahwa sedikit pun usia itu adalah berasal daripada-Mu ya Tuhan. Bapa dalam surga, seluruh hidup kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kami ya Tuhan yang berdoa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Selamat pagi dan shalom.